Kami tanggal 18 November kemarin, seluruh da'i dan ulama se-Indonesia terbatas diundang ke Jakarta. Tempatnya di Adzikra Sentul, tempat Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Kami berkumpul, kami berdiskusi sampai jam 9 malam. Acaranya dari pagi sampai jam 9 malam. Masya Allah. Sepakat, saat itu sepakat. Seluruh ulama menunjuk siapa yang berani menandatangani integritas politik, ya, fakta integritas politik, maka dialah yang akan kita pilih. Terus terang Bapak Ibu, dari 3 calon undangan yang kita undang untuk mempelajari, membaca dan menandatangani, hanya pasangan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar yang membacanya, kemudian sepakat menandatanganinya. Apa isinya? Kemuliaan Indonesia. Demi Allah. Kemuliaan Indonesia. Kemuliaan Islam. Kemuliaan NKRI. Kembali bangkit NKRI di mata dunia. Ekonomi, militer, politik, agama. Bangkit. Ini isi daripada fakta integritas itu. Kalau Anda terpilih menjadi presiden, kami akan pilih Anda bila Anda ingin memenuhi syarat-syarat ini. Dan mereka mengatakan, kami pelajari. Setelah itu mereka tanda tangani. Dengan itu tetaplah sudah. Dari hasil ijtima ulama tanggal 18 November 2023, pilihan ulama Islam pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Sabang sampai Merauke jatuh kepada Amin nomor 1. Maka dengan ini Ustadz Abdul Somad sudah enggak malu-malu, sudah tidak ragu-ragu lagi mengatakan pilihan kita adalah Amin. Karena mereka yang akan mengantarkan janji fakta integritas ini untuk diterapkan bila mereka memimpin. Maka umat Islam tak perlu lagi ragu, tak perlu lagi bimbang, tak perlu lagi takut, tak perlu lagi harus berpikir banyak, pakai istikharah. Nggak perlu, para ulama sudah duduk dan ulama sudah memutuskan. Maka dengan ini kita hanya tinggal sami'na wa ata'na. Jelas? 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 Ini amalan terbaik di akhir zaman, jihad. Jihad ekonomi dan jihad politik. Baik Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami cintai. Buya, jangan bawa politik ke masjid. Masjid ini suci Buya. Politik ini kotor. Saya bertanya kepada Anda, sejak kapan Anda ingin memisahkan agama dari politik? Sejak mulai Anda memisahkan, sejak itu Anda menjadi sekuler. Dan sekuler bahasa Arabnya almani. Hukum almani dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang ini murtad keluar dari Islam. Siapa yang ingin mencoba-coba memisahkan antara Islam dengan muamalat, ya, pendidikan, politik, kesehatan, ekonomi, budaya, media, siapa yang ingin memisahkan ini? Bahwa agama hanya sebatas masjid, yaitu sholat, puasa, zakat, baca Quran, zikir, sedekah, umrah, haji, dan sebagainya. Hanya itu yang agama. Tapi urusan politik bukan urusan agama. Orang ini yang dimaksud oleh Allah. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu hanya menerima setengah saja isi kitab, lalu kamu tampakkan setengah isi kitab yang lain? Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Orang yang melakukan amalan itu di antara kamu, selama dia hidup di dunia, dia hina. Wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil adab. Orang yang menerima agama hanya setengah, lalu mencampakkan setengah lainnya, mereka ketika matinya su'ul khatimah dan menunggunya azab yang sangat pedih. Di masjid dibedah oleh Rasulullah siapa yang akan memimpin. Di masjid, Pak. Ketika Nabi meninggal, para sahabat melanjutkan. Musyawarah besar terjadi di masjid. Siapa yang akan memimpin. Di mana kepemimpinannya nanti. Dibedah di masjid. Diurai di masjid. Ditetapkan di masjid. Diumumkan di masjid. Jadi jangan sesekali berpikir. Jangan bawa-bawa politik ke masjid. Anda sekuler. Gitu aja bahasa kita, Pak. Sementara Islam itu ajaran kafah, ajaran yang sangat komprehensif, universal. Di masjid bicaralah kesehatan, di masjid bicaralah ekonomi, di masjid bicaralah politik praktis, di masjid layak umat ini mendapatkan penjelasan yang jelas. Seperti ini, kalau enggak di kita yang menyampaikan, kalau enggak kita yang menyampaikan, maka
siapa lagi yang akan menyampaikan? Kalau bukan di masjid tempatnya, maka di mana lagi kita akan menyampaikan? Di lapangan. Kalau tidak joget-joget, orang nak ketiburan ke lapangan. Jadi membuat acara-acara di lapangan adalah orang-orang yang jelas-jelas bukan orang yang kuat-kuat agamanya. Orang-orang yang kuat agamanya ke masjid perginya. Nah, ke orang masjid jelas dijelaskan pada mereka. Baik Bapak Ibu, jelas apa belum jelas? Cukup apa sudah cukup? Cukup ya. Udah kita tutup lagi. Kan tidak cukup kan?